Oke, halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kevin. Dan di video kali ini saya akan bahas tentang NLP. Masih tentang NLP. Kalau kemarin kita bahas tentang thinking on purpose dan bagaimana thinking on purpose untuk mengatasi hal-hal seperti fobia atau memori-memori masa lalu yang konyol. Sekarang saya akan bahas tentang the art of understanding bullshit. Jadi seni memahami omong kosong. Kenapa memahami omong kosong ini penting? Sejak kita lahir sampai saat ini, banyak sekali mungkin bisa jadi di lingkungan kita atau di sekitar kita tanpa kita sadari, banyak sekali bullshit-bullshit bertebaran. Banyak sekali bullshit-bullshit bertebaran dalam bentuk omongan-omongan yang mungkin disengaja atau tidak. Semakin cepat dan semakin awal kita mengidentifikasi bahwa itu adalah bullshit atau omong kosong, semakin bagus. Percayalah. Jadi kalau kita lebih awal, early, lebih mungkin early warning lah atau early detection, this is bullshit, itu way much better. Nah, ada juga case-case di mana bullshit itu dikatakan oleh orang-orang dulu gitu ya, dan harus dinetralisir sekarang. Itu juga bisa jadi. Saya mau ngambil kisah atau contoh dari Richard Bandler, formulator atau yang memformulasikan NLP. One day, Richard Bandler kedatangan seseorang yang berkonsultasi kepadanya, dan dia merasa dirinya tidak memiliki penghargaan diri yang cukup baik. Nah, Richard Bandler bertanya, tentu ini dengan tools namanya meta model. Kita akan bahas di kesempatan lain atau di video lain, karena akan panjang kalau di sini, atau mungkin tulisan di buku-buku saya. Richard Bandler bertanya, dengan konsep meta model, maksudnya tidak menghargai diri itu kayak gimana? Itu tuh kata siapa? Versi siapa? Dibandingkan dengan siapa? Dan lain sebagainya. Akhirnya si perempuan tersebut yang berkonsultasi kepada Richard Bandler dan mengatakan dirinya memiliki penghargaan diri yang rendah, dia bilang dia mendengar suara. Ada yang mengatakan dirinya memiliki penghargaan diri yang rendah. Richard Bandler pun bertanya lagi, oke, suara laki-laki atau perempuan? Dia bilang, oh saya ingat, itu seorang laki-laki, dan dia, ironisnya, adalah seorang terapis, mungkin psikolog, atau mungkin konselor, atau apapun itu, yang mengatakan itu kepada si perempuan tersebut. Dan ironisnya, gara-gara dikatakan seperti itu, yang terjadi adalah dia menjadi tidak percaya diri. Dia menjadi merasa punya penghargaan diri yang rendah. Karena secara tidak langsung ada bullshit yang dia telan. Richard Miller kemudian bilang, saya tidak peduli sebetulnya mau itu kata terapis kamu, mau kata orang tua kamu, it doesn't matter. Itu tidak penting. Kata siapanya, itu tidak penting. Yang ingin saya lakukan adalah identifikasi suara itu berada di mana. Kemudian dia bilang suara itu di sebelah kanan, suara laki-laki jelas. Oke. Saya ingin kamu berpikir tentang sebuah kebohongan. Yang kamu tahu itu adalah sebuah kebohongan. Mungkin kebohongan-kebohongan tentang seseorang atau tentang seorang public figure atau siapapun yang you know that's a lie. Karena waktu itu masih hype tentang Bill Clinton yang berbohong bahwa saja dia ternyata punya hubungan dengan salah satu stafnya. Dia bilang tidak, tapi ternyata dia punya. Richard Bandler mengumpamakan, bayangkan Bill Clinton sedang berbohong. Kalau saya pribadi, saya membayangkan seseorang yang berbohong dan dia membual sangat-sangat jelas. Saya ingat seorang pembual yang bilang, saya punya uang di rekening sebesar 200 miliar dan lain sebagainya, dan I know eventually that's a lie, a huge lie. That's a bullshit. Bayangkan orang-orang yang berbohong. Oke, identifikasi, suaranya di mana, letaknya di mana, suaranya seperti apa. Kemudian dia bilang, orang yang bohong di sebelah sini, laki-laki, kemudian suaranya juga dengan nada suara yang tertentu, certain, dengan kecepatan tempo dan volume tertentu sebelah sini. Sekarang, bayangkan orang yang tadi kamu bilang, ngomong sesuatu ke kamu bahwa kamu adalah orang yang tidak punya penghargaan diri yang baik, pindahkan suaranya ke tempat orang yang berbohong itu. Pindahkan. Bahkan, kalau lebih advance lagi adalah orang itu yang bilang kata-kata itu.
pindahkan dan jadikan orang itu mengatakan kata-kata itu. Pindahkan. Dan ternyata surprisingly dengan memindahkan itu si klien tersebut berpikir dengan cara berbeda. Mungkin istilahnya adalah thinking on purpose. Dia kemudian totally feel different. Dia berubah total, merasa yang sangat berbeda. Perasaannya pun berubah total. Dia bisa memandang dan dia bisa mendengar bahwa kata-kata dari si terapi itu memang actually that's a bullshit. Maka teman-teman audiens, pendengar, viewers atau apapun itu, the art of bullshit is very important. Semakin kita early mengetahui ini bullshit, semakin baik. We live in information era, kita hidup di informasi, ya era informasi yang justru kita kebanyakan informasi, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya it doesn't really matters, bahkan itu absolutely bullshit. We have to know this called the art of understanding bullshit. Bahkan dalam buku Jarov Nobeli saya harus perlihatkan ya, ini bukunya. It's one book that changed my life. I have to say that. The Art of the Good Life, bahwa ada yang namanya Sturgeon Law atau hukum Sturgeon, bahwasanya 90% yang ada di dunia itu adalah omong kosong. Maka fokuslah pada 10%-nya dan jangan repot-repot atau merasa bersalah, jangan merasa repot-repot harus berpikir atau bahkan merasa harus mengubah yang 90%-nya, which is the bullshit. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan salam siang.